Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita seluruh nikmatnya, ya, sehingga dengan nikmat tersebut salah satunya yaitu nikmat kesehatan pada sore hari ini, yang insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, ya. Kemudian salat dan salamnya tak lupa kita sanjungkan dan kita curahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, yaitu faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf, yaitu Ibu Kunaini MPDI, dan yang kami banggakan serta kami cintai yaitu teman-teman kelas 3C angkatan 2019 yang insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adapun pada sore hari ini insya Allah kami, ya, dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya pribadi Saman Al-Farisi, dan yang kedua yaitu saudari Reza Afifatul Jannah, akan insya Allah akan mempresentasikan. Baik, kelihatan ya, yaitu seputar fana dan baqa. Namun sebelum itu, seperti biasa, sebelum kita memulai, kita buka terlebih dahulu dengan baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pemateri yang pertama, insya Allah akan disampaikan oleh saudari Reza Afifatul Jannah. Kepadanya dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fana atau dalam artian hilang atau hancur. Fana adalah proses agar dapat bersatu dengan Tuhan. Kemudian bako, yaitu artinya tetap, harus hidup. Terus hidup. Maaf teman-teman. Ya, lanjut ya. Kemudian terus hidup atau bako adalah sifat yang mengiringi dari proses fana dalam menghancurkan diri untuk mencapai ma'rifat. Kemudian seseorang sufi untuk mencapai ma'rifat harus bisa menghancurkan diri terlebih dahulu dan melalui proses penghancuran diri. Inilah dalam tasawuf disebut fana yang diiringi oleh bako. Kemudian dalam Risalatul Qusairiyah dinyatakan bahwa fana adalah menghilangkan sifat-sifat yang tercela dan bako artinya mendirikan sifat-sifat yang terpuji. Barang siapa yang menghilangkan sifat tercela, maka timbullah sifat yang terpuji. Jika sifat tercela menguasai diri mereka, tertutuplah sifat yang terpuji bagi seorang. Kemudian menurut pendapat lain, fana berarti menggantinya sifat-sifat kemanusiaan dengan sifat-sifat ketuhanan, dan dapat pula berarti hilangnya sifat-sifat yang tercela. Menurut Ahmad Isa 2001-144. Kemudian berbicara fana dan bako, ini erat hubungannya dengan al-ijtihad, yakni penyatuan batin atau rohania dengan Tuhan. Karena tujuan dari fana dan bako itu sendiri adalah ijtihad. Itu dari fana, kemudian bako dan ijtihad. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Salman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di sini kita akan membahas seputar tokoh, ya, tokoh dari
pencetus, salah satunya yaitu seputar fana maupun baqo, ya, yaitu Abu Yazid Al-Bustani, yang mana beliau wafat pada tahun 874 Masehi. Ya, beliau disebut juga merupakan seorang sufi yang pertama kali yang memperkenankan paham fana dan baqo. Ya, kemudian sehingga beliau memiliki keistimewaan dalam pandangan orang-orang dari kaum sufi. Seperti itu. Ya, jadi banyak cerita yang dialami oleh beliau, yaitu maksudnya banyak orang mungkin merasa heran, ya, terheran-heran dengan apa yang beliau katakan. Ya, mungkin yang saya ketahui mungkin makom dari beliau yaitu sudah al-ittihad, karena terkadang beliau mengatakan ucapan-ucapannya itu seakan-akan beliau adalah Tuhan, gitu. Ya, dapat dicontohkan atau salah satunya yaitu dikisahkan bahwasanya ketika seseorang datang ke rumah beliau di waktu pagi hari, kemudian bertanya kepada beliau tentang bagaimana kamu mengisi waktu pagimu. Kemudian si Abu Bustam ini mengatakan bahwasanya diri saya telah hilang. Ya, jadi tadi hilang ini atau menghilangkan diri ini, maka pemahaman dari kita fana gitu ya. Dari fana yang dimaksud dengan fana. Jadi diri saya ini telah hilang dalam mengenang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya tidak tahu pagi dan malam. Jadi di sini bahwasanya beliau benar-benar menghilangkan dalam dirinya terutama dalam keadaannya aja mereka tidak difikirkan, karena sudah benar-benar memiliki sifat tersebut, yaitu fana. Ya, sehingga implementasi atau hasil dari fana dan baqo ini akan mengkerucut kepada al-ittihad. Ittihad itu yaitu menyatu dirinya kepada Tuhan. Jadi seakan-akan mengatakan bahwasanya yang ada di dalam baju ini adalah Tuhan, atau anal haq, saya ada Tuhan, seperti itu. Ya, namun perlu disadari maksud di sini mungkin ya bagi sebagian orang ini heran, ya, apalagi bagi mereka yang tidak mendalami keilmuan dalam bidang tersebut. Oleh karenanya perlu adanya batasan. Ya, biasanya perlu adanya pengetahuan yang lebih seputar ini. Jadi terkadang jangan sampai kita menjudge salah juga, karena bisa jadi itu merupakan kewaliannya. Itu bisa kita lihat dari apa? Dari bagaimana dia kesolehannya dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Adapun selanjutnya yaitu seputar fana dan baqo dalam konsep Islam. Ya, faham fana dan baqo yang ditujukan untuk mencapai ittihad itu dipandang oleh sufi sebagai sejarah dengan konsep liqa ar-rabb, ya, yaitu bisa menemui Tuhan. Dan ini merupakan pintu atau cara kunci mungkin bagi sebagian ulama sufi, ya, untuk mencapai berjumpa kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fana dan baqo merupakan jalan menuju berjumpa dengan Tuhan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Yang artinya yaitu barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaknya ia mengerjakan amal yang soleh. Ya, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Ya, di sini dapat kita pahami dan di asbabul wurud ini salah satunya yaitu ketika Nabi Musa ingin bertemu dengan Tuhannya. Ya, ketika Nabi Musa ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kisahnya bahwasanya ketika itu ya Nabi Musa itu meminta kepada Allah untuk bisa bertemu. Ya, sehingga riwayat atau ayat tersebut turunlah. Ya, beliau mengatakan, "Ya Tuhan, bagaimana supaya aku sampai kepadamu?" Nabi Musa berkata. Kemudian Tuhan berfirman bahwasanya tinggallah dirimu. Maksudnya tinggallah di sini hancurkanlah dirimu. Ya, maksudnya hancurkanlah, hilangkanlah hal-hal yang jelek dalam dirimu. Atau hilangkanlah sifat sejenis sifat kebasyahirian, yaitu kemanusiaan, baik itu keinginan, kenafsuan dan lain sebagainya. Ya, jadi di sini Allah memberikan kode, ya, ketika peristiwa
Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah berfirman yaitu tinggalkan dirimu, baru kamu kemari. Maksud kemari itu yaitu kepada Allah. Bahkan ada yang memahami kemari itu bersatu dengan Allah. Maka di sini konsep al-ittihad itu yang difahami. Ya, sehingga ayat di atas memiliki petunjuk bahwasanya Allah memberikan peluang kepada manusia ya untuk bersatu dengan Tuhan secara rohaniah maupun batiniah. Seperti itu. Ya, dan caranya bagaimana? Caranya yang tadi, karena Allah telah berfirman yaitu untuk meningkatkan kesolehan kita mengerjakan amal dan soleh. Maka meningkatkan perbuatan kita yaitu dengan beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, serta menghilangkan sifat-sifat buruk. Ya, tadi yang maksud dari pengertian fana yang lain yaitu menghilangkan sifat yang buruk. Kemudian ketika sifat buruk itu hilang, maka yang tersisa adalah sifat-sifat yang baik. Dan sifat-sifat yang baik ini maka perlu adanya kekekalan atau kestabilan sehingga tercapailah hasil yaitu kepada al-ittihad serta al-ma'rifat. Seperti itu. Di sini di makalah dituliskan beribadah semata-mata karena Allah, kemudian menghilangkan sifat-sifat akhlak yang buruk, serta menghilangkan kesadaran sebagai manusia. Nah, makanya tadi tidak heran ketika pencetus dari Fana dan Baqo ini mengatakan bahwasanya saking dia lupa akan dirinya, ya karena mengenang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia lupa terhadap waktu siang maupun pagi maupun malam. Seperti itu. Nah, tentu di sisi lain mereka adalah orang-orang yang telah jauh dari dosa, ya maupun maksiat apalagi. Ya, beliau senantiasa menghias dirinya dengan sifat-sifat Allah. Ya, oleh karenanya itulah yang disebut dengan konsep fana maupun baqo. Oke, selanjutnya yaitu Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Mungkin materinya simpel, tapi agak sulit dipahami memang. Itu karena saya pribadi juga masih ngambang ya, masih belum secara tepatnya itu apa gitu. Tapi hanya masih gambaran yang masih ambang aja gitu. Mungkin setelah ini ada teman-teman yang ingin ditanyakan. Silakan. Halo, cek. Suaranya masuk, Bung? Masuk. Oke. Ayo, barangkali ada yang mau di-sharing atau ditanyakan dari materi Fana dan Baqo ini. Saudari Siska, ada Bang Agung, ada Naga, ada Mpo. Atau mungkin kita lanjut dulu kali ya sambil nunggu pemateri, maksudnya sambil nunggu Bu Eni, kita bahas 2 materi dulu. Nanti mudah-mudahan di perjalanan materi kedua ini beliau hadir. Itu nanti tinggal meluruskan apa-apa yang masih belum betul gitu. Kira-kira gimana? Karena beliau juga belum ngasih respon tadi dari penanggung jawab kasih informasi. Setelah ini ada kabar terbaru beliau? Iya Bang, itu tadi responnya lanjut presentasi aja dulu ya. Saya tunggu diskusinya di Google Classroom. Terus, jadi setelah presentasi ini kita lanjut diskusi di Classroom gitu Bang. Oh, oke. Siap-siap. Ada. Jadi ya, pemakala itu aja upload
upload materi. makalahnya di Classroom. Oke, siap. Makasih Zaratul ini. Iya bang. Logikanya belum dapat ini. Ya, kalau sedikit ya mungkin ya. Ketika fana itu, kalau yang tadi saya kalau nggak salah pahami gitu, fana ini salah satunya menghancurkan diri dari yang namanya keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita, menghilangkan, melenyapkan maupun menenggelamkan keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kita. Kemudian ketika di dalam diri itu sudah hilang, ya mungkin ya, sudah hilang dari keburukan, maka secara otomatis sisanya ya kebaikan, ya kan? Ketika ada pilihan di depan, 50% kebaikan, 50% keburukan. Nah, yang keburukan ini kita buang. Nah, maka yang sisa itu pasti kebaikan, sisa kebaikan-kebaikan doang. Nah, maka dari itu disitulah yang disebut dengan bako. Bako itu kekal atau di sini ada yang mengatakan situasi yang stabil, atau itulah langkah untuk mencapai ke ketuhanan, yaitu al-ittihad. Sehingga ketika fana dan bako itu pasti selalu beriringan. Maksudnya saling fana itu pasti dilengkapi sama bako gitu. Kalau nggak salah sih seperti itu. Tapi belum ini juga jelasnya gitu, lebih mudahnya belum tergambarkan juga memang. Karena kalau dalam, ini buat sharing aja ya. Iya, iya. Kadang kalau dalam kajian tasawuf itu kan seringkali fikih itu agak dikesampingkan gitu. Misalnya gini, dalam kajian fana dan bako ini saya belum dapat logikanya. Karena kalau dari orang-orang berdasarkan paham tasawuf itu segala sesuatu yang ada di muka bumi ini fine-fine saja gitu. Artinya begini, kalau misalnya tidak ada keburukan, tidak ada kejahatan gitu, terus apa gunanya asma Allah yang bernama Al-Ghafur misalnya gitu. Terus kalau semua misalnya manusia itu harus dibiarkan buruk saja atau jahat semua gitu. Lalu kemana Ar-Rahmannya Allah kan gitu. Terus jadi ya memang logikanya belum dapat ini. Jadi dengan hilangnya sifat-sifat makhluk tadi kan ya fana ya. Mungkin kita bisa bahas misalnya apa ya? Lewatin dulu dah, takut ntar melebar kemana-mana. Izin deh, kayak tadi menarik. Pertanyaannya gimana kok? Maaf dah. Ya. Sharing. Gimana pertanyaannya teh? Bukan pertanyaan sih, sharing saja sih. Ya nggak apa-apa. Iya. Kayak menarik. Maksudnya gimana tuh? Kalau dalam fana ini kan ya katanya hilangnya sifat-sifat makhluk atau sifat-sifat buruk tadi gitu. Kemudian bako itu munculnya sifat-sifat kebaikan, kekalnya sifat-sifat kebaikan gitu. Yeah. Nah, kalau misalnya manusia itu harus digiring kepada kebaikan semua gitu, harus baik semua, harus soleh semua gitu. Yang kejahatan nggak boleh gitu, yang keburukan nggak boleh. Terus Al-Ghafurnya Allah itu kemana gitu? Untuk apa? Kayak gitu. Terus kalau misalnya manusia itu harus dibiarkan buruk atau jahat semua gitu, lalu Ar-Rahmannya Allah itu kemana kan gitu? Nah, jadi logika-logika dari fana bako ini yang
ini belum bisa saya dapatkan ini. Arahnya itu secara spesifiknya kemana gitu. Apakah harus manusia itu harus baik semua gitu? Mungkin aneh sedikit sharing ya. Iya. Mungkin sepengetahuan aja sih. Fana dan bako ini itu tentu kan bagian dari ajaran tasawuf gitu ya. Yang artinya ajaran tasawuf ini tuh bisa bisa diterima mungkin dan bisa juga nggak masuk di akal gitu kan. Kalau kita lihat kan orang-orang sufi ini tuh kayak udah tingkatnya itu kayak udah makom paling tinggi gitu kan. Jadi seakan-akan ya itu ya merasa paling dekat dengan Tuhan gitu. Bahkan untuk urusan dunia dia nggak mikirin sama sekali gitu loh kan. Sehingga ya muncul nggak tahu sih ya Fana dan Bako ini tuh kayak ya mungkin dari ajaran mereka gitu. Pemahaman mereka gitu kan. Saya juga pernah baca kalau nggak salah ya ada sebuah buku juga yang berkaitan dengan rancunya pemikiran para sufi ini, pemikiran para sufi ini gitu. Jadi ya ada ajaran tasawuf tuh yang bisa emang diterima gitu dan ada ajaran tasawuf yang nggak bisa diterima menurut kita dan sesuai dengan ajaran yang pernah kita pelajari gitu. Belum levelnya kita gitu ya, Chan. Iya, terkadang suka ada tanda-tandanya juga kayak gini loh, Chan. Kalau misalnya kita kan hidup di dunia itu, kita kan hidup itu di dunia dan akhirat. Kalau kita berdoa aja kan di dunia dulu, baru wal akhirah gitu kan. Tetapi kan kebanyakan yang kita tahu kalau ahli sufi ini mereka udah benar-benar menghilangkan dunia lah maksudnya. Seluruh hidup mereka menghilangkan dunia dan hanya mengharapkan akhirat gitu. Bertentangan nggak sih dengan ya jalannya kita itu hidup jalannya hidup manusia itu kan dari alam rahim, alam dunia, alam barzah, itu kan ada tahapan-tahapannya gitu kan sampai ke akhirat gitu kan. Kalau misalnya kita terlalu mementingkan dunia aja juga kita kan nggak bagus gitu kan. Tapi kalau kita terlalu mementingkan akhirat sampai dunianya ditinggalkan, apa enggak itu suatu kesalahan gitu loh. Kenapa gitu? Karena kan ya untuk kalau misalnya dia berpikirnya semuanya hanya untuk akhirat, terus untuk apa Allah menciptakan dunia gitu kan? Gitu. Justru kan Allah menciptakan dunia untuk kita sebagai manusia itu ya harus mempersiapkan untuk di akhirat, tapi tidak meninggalkan dunia. Terkadang itu sih Chan memang yang kayak gitu. Apa justru ahli sufi itu ya mereka berpatokannya semua ya memang sih semua sama Allah gitu ya, tapi terlalu mementingkan akhirat sehingga dia melupakan dunia gitu. Bukan, Pok. Maaf, bukan. Mereka tuh bukan, kalau menurut Ane ya, orang sufi ini tuh bukan mementingkan akhirat, tapi benar-benar cuman ya mereka itu ya cinta dengan Allah, yang pemikiran mereka tuh ya benar-benar dengan hanya Allah, atau bahkan kan tidak memikirkan surga dan neraka istilahnya gitu kan, ya artinya nggak memikirkan akhirat ke depannya, ya artinya benar-benar dengan hubungan dengan Allah semata gitu kan. Udah benar-benar nggak mikirin hal yang lain, cuman ya karena semua dunia ini semuanya milik Allah, ya benar-benar toh aja Allah gitu, udah gitu, nggak mikirin mau surga atau neraka bahkan kan. Jadi ya tingkatan pemahaman mereka tuh ya benar-benar, bahkan sih kalau nggak salah pernah baca tuh kan ada pernah seseorang yang bertanya kepada istri Rasulullah Aisyah, bertanya tentang Rasulullah itu bagaimana sholatnya begini-begini. Ada 3 orang kalau nggak salah, kalau saya pernah pelajari itu. Nah, mereka bertiga ini bahkan menanya bahwa saya akan sholat malam setiap hari, tidak menikah gitu. Sampai benar-benar cuman berhubungannya itu dengan Allah gitu. Nah, bahkan kan Rasulullah sendiri kan itu kan menikah gitu. Bahkan mencari dunia juga kan. Untuk kehidupan dunia, gimana menafkahi istri kan.
Nah, sahabat ini tuh ya kayak apa gitu, kayak orang sufinya gitu di zaman dulu gitu. Benar-benar cuma mementingkan hubungannya hanya dengan Allah gitu kan. Padahal kan kita hidup di dunia ini, ya apa artinya kalau cuman menyembah Allah, kita diciptakan untuk hidup di dunia gitu kan. Jadi ya gitu, pemahaman sufi itu kadang ada yang bisa kita terima, ya ada juga yang belum kita pahami mungkin, atau emang rancu gitu. Nggak semuanya sih yang bisa kita terima. Gitu sih. Oke, ada lagi yang mau menambahkan barangkali dari teman-teman yang lain? Silakan. Tadi nggak ada pertanyaannya, berarti kita sharing tadi barusan. Ya. Kalau memang sekiranya tidak ada yang didiskusikan lagi, mungkin sedikit closing statement ya, bahwasanya sedikit ya, adanya Fana dan Baqa ini merupakan langkah ataupun jalan untuk menemui Tuhan atau menuju Tuhan. Ya, hal ini sebagaimana yang tadi saya sampaikan, seperti halnya Nabi Musa alaihissalam yang diabadikan dalam surah Al-Kahfi ayat 110 ya, yang tadi telah kami sampaikan, bahwasanya kita diharapkan untuk membersihkan diri kita, yaitu membersihkan diri kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan soleh, meningkatkan iman, amal. Nah, seperti itu. Baik, kita rasa cukup dari pemateri kelompok 8 ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.